Jadi apa yang perlu Anda tahu tentang manajemen? Ya. Jadi ibarat sebuah bangunan, maka manajemen itu posisinya adalah di bagian atap, bagian atap atau bagian atas, yang dia akan melindungi atau akan membawa seluruh perjalanan atau seluruh isi dari bangunan itu. Ketika manajemennya runtuh atau roboh, maka seluruh organisasi juga akan roboh. Kemudian manajemen ini atau rumah ini dibangun berlandaskan atau pondasinya adalah leadership atau kepemimpinan. Jadi manajemen itu adalah ilmu kepemimpinan. Nah, landasannya adalah leadership. Anda adalah calon-calon manajer. Anda adalah calon-calon manajer. Itu mengapa Anda harus belajar manajemen. Ya. Anda itu calon pemimpin atau manajer. Maka Anda perlu belajar manajemen. Oke. Nah, manajer itu akan mengelola beberapa resource atau sumber daya. Ada 4 sumber daya. Yang pertama adalah manusia, sumber daya manusia. Yang kedua adalah sumber daya finansial atau keuangan. Yang ketiga sumber daya fisik atau sarana prasarana. Yang keempat adalah sumber daya informasi. Nah, kalau dulu itu hanya SDM atau pegawai, kemudian uang atau modal, dan barang-barang saja. Tetapi mulai era sekarang itu informasi menjadi sangat penting. Maka di dalam mata kuliah kita ini nanti sistem informasi manajemen pemeliharaan alat medis akan kita berikan. Oke, jadi yang dikelola sekali lagi ada 4 hal. Human, financial, physical, dan information. Oke. Nah, manajemen itu sendiri punya 4 fungsi. Fungsi yang pertama adalah planning atau perencanaan. Sebelum kita melakukan program, maka kita harus membuat program kerja atau rencana. Yang kedua adalah organizing atau mengorganisasi. Mengorganisasi ini itu apakah di organisasi kita itu akan diatur bagian pemasaran, bagian perawatan, bagian keuangan, bagian marketing, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam organisasi itu kita atur tata kelolanya. Haknya apa, kewajibannya apa, tugasnya apa, ya kan? Indikator kerjanya apa, itu adalah bagian dari mengorganisasi, ya. Kemudian berikutnya adalah leading. Leading itu adalah pengarahan atau memimpin. Bagaimana kita mengarahkan ya orang-orang dan sumber daya yang ada untuk dapat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Nah, leading atau memimpin, ya tentunya banyak hal yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang keempat adalah controlling. Jadi controlling itu agak mirip dengan leading, tetapi orientasinya berbeda. Kalau controlling itu hubungannya dengan apakah pekerjaannya sudah dilakukan sesuai dengan SOP misalnya. Apakah penggunaan keuangannya sudah sesuai? Apakah anggarannya tidak melebihi? Apakah anggarannya kurang dari yang dianggarkan misalnya? Apakah indikator kerjanya sudah tercapai? Kalau misalnya belum, harus diapakan? Kalau leading lebih ke arah mengarahkan, tetapi kalau controlling adalah ini sudah belum, nah semacam itu. Ya. Kita lanjutkan. Jadi sekali lagi, fungsi dari manajer itu melakukan 4 hal: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Ya. Ada 4. Baik, goalnya atau tujuan dari manajemen ini adalah
bagaimana ya, tujuan perusahaan atau organisasi itu bisa tercapai dengan cara yang efisien dan efektif. Jadi kata kuncinya manajemen itu adalah untuk efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan organisasi. Gitu. Jadi manajer itu ya fungsinya adalah mengelola segala sesuatunya agar tujuan organisasi tercapai dengan syaratnya ini efektif dan efisien. Kalau asal gelundung atau asal jalan organisasinya ya itu tidak butuh manajer, namanya faktor keberuntungan. Itu. Kadang-kadang ada beberapa juga bisnis yang dasarnya adalah keberuntungan. Tetapi di dalam manajemen modern itu perlu dikelola agar dijamin untung, dijamin efisien, dijamin efektif. Kira-kira begitu. Oke, kalau kita rangkum bahwa manajemen itu dasarnya adalah leadership. Di sana ada seorang manajer. Kemudian manajer ini dia akan mengelola sumber daya baik human atau sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya sarana prasarana, dan sumber daya informasi. Ya kan? Kemudian dia itu memiliki fungsi, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, ya, dan pengontrolan, ya, dengan cara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Ya. Manajemen dasarnya adalah leadership. Dalam leadership di sana ada sosok yang namanya manajer, itu Anda semua itu. Anda semua. Nah, mengapa ini saya perlu pakai dasi? Nah, harusnya kuliahnya itu Anda juga harus pakai dasi. Karena apa? Anda calon manajer. Oke? Ya. Kira-kira demikian pengantar saya. Nanti kita lanjut video